Salam olahraga, selamat datang di channel kami KD Sportainment TV Education for All. Ya, pada episode kali ini akan berbeda dari episode sebelumnya karena kali ini di episode Detox, yaitu KD Talks. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di kolom komentar kita dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Nah, Kadets, stay tune ya. Tapi kali ini saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh seseorang yang sudah berpengalaman di bidang olahraga. Penasaran kan? Stay tune terus. Ya, sekarang kita sudah ada kedatangan narasumber kita. Halo Kak Indra. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Oke, mungkin saya manggilnya apa nih biar lebih dekat? Kakak, Om, Bapak, Mas, atau apa ya? Coach saja cukup coach. Oke, Coach. Yeah. Jadi saya saat ini bersama Coach Indra. Siap. Kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan nih, Coach, yang sudah muncul ada di kolom komentar kita dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul nih di kalangan masyarakat yang mau memulai olahraga. Betul. Mungkin? Oke. Bisa kita langsung aja mulai? Dari pertanyaan pertama ada dari Balai Rakyat Ilegal. Dia komennya muncul nih dan bertanya yaitu agar tubuh tetap bugar atau fit, apakah cukup dengan melakukan aktivitas biasa saja atau harus melakukan latihan fisik? Oke. Latihan fisik itu sebenarnya adalah aktivitas fisik yang terencana dan terprogram. Jadi aktivitas fisik ini masuk dalam latihan fisik. Tapi yang bagaimana? Ya, jadi aktivitas fisiknya yang harus terprogram maksudnya adalah ada namanya pemanasan, ada namanya pendinginan, ada namanya latihan inti. Nah, itu termasuk namanya latihan fisik dan aktivitas fisik tersebut dapat membuat tubuh menjadi bugar. Oh, jadi lebih yang ke tersusun ya? Betul. Jadi tidak sembarangan karena fungsi-fungsi dari pemanasan tersendiri atau pendinginan sendiri adalah mencegah terjadinya cedera. Jadi begitu. Oke, baik. Gimana? Dari Balai Rakyat udah cukup puas? Kalau sudah cukup puas, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Nah, ini tuh sering juga nih teman-teman saya tuh nanya, Coach. Iya. Berapa kali sih idealnya kita melakukan berolahraga tuh? Oke. Banyak teori yang berkembang ya. Secara umum untuk latihan fisik itu bisa dilakukan seminggu 3 kali dan diselingi 1 hari istirahat. Paling bagus itu adalah misalnya contoh Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi ada seling 1 hari untuk istirahat. Jadi dalam teorinya selama 2 kali 24 jam itu kondisi tubuh kalau dilatih adalah tetap terjaga menjadi bugar. Jadi seperti itu. Oke, berarti berapa kali kita latihan juga tergantung tujuan kita ya, Coach, sebenarnya untuk apa gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk menjadi lebih bugar itu bisa tadi saya sarankan misalnya seminggu 3 kali. Tapi kalau untuk prestasi itu beda cerita. Jadi kalau untuk prestasi ya ada kaidah tersendiri. Seminggu itu bisa mungkin dari Senin sampai Jumat bisa dalam 1 sesi atau bisa dibagi 2 sesi seperti itu. Jadi tergantung kita tujuannya untuk apa? Untuk bugar kah? Untuk prestasi kah? Gitu. Oke, nah Kadets, jadi kalian bisa menyesuaikan. Kalau misalkan kalian cuma buat bugar aja bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kalau misalkan emang untuk prestasi bisa setiap hari gitu. Nah, selanjutnya lagi nih, saya juga masih bertanya-tanya sebenarnya nih, urutan berolahraga yang baik tuh kayak gimana sih sebenarnya, Coach? Iya. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi urutan olahraga yang baik itu yang tadi saya bilang tahapannya itu ada namanya pemanasan, terus ada namanya latihan apa yang mau kita tuju atau mau kita latih, terus terakhir ada pendinginan. Nah, ketiga tahapan ini adalah yang harus dilakukan
oleh teman-teman yang ingin berolahraga di rumah atau berlatihan fisik di rumah. Jadi seperti itu. Jadi ada namanya pemanasan, ya kan, tadi ada namanya latihan inti, ada namanya pendinginan. Jadi tahapannya seperti itu gitu. Oh, itu yang baik dan benar ya? Yang baik dan benar, betul. Jadi berarti kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung latihan gitu aja, nggak ada Iya, kan pemanasan. misalnya kan ada yang main sepak bola gitu ya, langsung main tendang-tendang atau main bulu tangkis, langsung main tepok-tepokan, Nah, iya, betul, mukul-mukul gitu. Jadi betul. intinya teman-teman awalnya ya tetap harus pemanasan gitu. Apa sih tujuan pemanasan itu ya? Iya. Pemanasan itu tujuannya salah satunya yang pertama adalah menghindari cedera. Oke. Terus yang kedua adalah menaikkan suhu tubuh. Jadi kayak ibarat mesin ya. Mesin, kalau mungkin Vina punya kendaraan bermotor, kalau misal pagi-pagi mau berangkat kuliah atau kerja langsung hidupin motor. Nah, itu sebulan dengan habit kayak gitu pasti mesin akan rusak. Sama seperti manusia. Otot itu seperti mesin gitu. Jadi kalau mau dijalankan harus dipanaskan dulu gitu. Terus yang kedua tadi tahapannya adalah latihan inti. Nah, apa yang mau kita tuju nih latihannya? Apakah kebugaran, apakah melatih otot, apakah untuk prestasi, jadi gitu. Oke. Mungkin agak bahas sedikit nih Coach tentang pemanasan yang baik. Berarti kalau misalkan kita main bola, pemanasan cuma tendang-tendang kayak gitu bener atau enggak sih? Ataukah ada stretchingnya? Ya, ataukah ada urutannya nggak sih untuk pemanasan sendiri? Ya tadi saya bilang ya, urutannya pemanasan itu adalah meningkatkan suhu tubuh. Iya. Nah, bisa dilakukan misalnya dengan jogging-jogging ringan atau ditambah dengan passing-passing ringan, tapi untuk bertujuan tidak intensitasnya tinggi, tapi dengan tujuannya untuk meningkatkan denyut nadi gitu. Jadi bisa seperti itu dilakukan. Dan jangan lupa untuk stretching, untuk meregangkan otot-otot yang akan dilatih. Kalau dalam hal ini sepak bola berarti kan lebih banyak di otot-otot bagian bawah tungkai gitu. Jadi seperti itu. Oke. Dan saya sendiri sebenarnya ya Coach, saya masih sering banget nih abis olahraga males cooling down. Nah, sebenarnya efeknya tuh apa sih? iya, jadi pendinginan. Jadi dalam hal ini penting juga ya teman-teman. Biasanya tuh mungkin teman-teman habis main futsal, main bulu tangkis, kalau main langsung selesai aja gitu kan kadang-kadang. Nah, tanpa dibalikan lagi ke seperti semula. Jadi dalam hal ini pendinginan itu berfungsi untuk, tadi kan pemanasan memanaskan tubuh. Iya, betul. Nah, pendinginan ini berfungsi untuk mendinginkan tubuh kembali seperti semula dan menurunkan denyut nadi seperti semula gitu. Terus salah satunya juga menghindari cedera yang tadinya ototnya udah meregang terus udah kontraksi kemana-mana, terus dibalikan lagi dengan menggunakan stretching di pendinginan. Jadi seperti itu. Oke. Terus ini Coach, kayaknya kalau misalnya kita udah lama nggak berolahraga ya Coach, terus tiba-tiba berolahraga nih, walaupun kita udah pemanasan, inti juga udah benar, udah cooling down juga, tapi kok ketika nih pas kita bangun tidur, tiba-tiba nih ngerasa kok pegel-pegel semua badan, itu kenapa ya Coach? Jadi begini, itu dinamakan namanya adaptasi otot. Jadi tubuh kita beradaptasi terhadap gerakan tertentu gitu. Otot kita beradaptasi terhadap gerakan tertentu karena yang sudah lama tidak latihan lagi, jadi ototnya beradaptasi lagi gitu. Mungkin teman-teman merasa 2 atau sampai 3 hari biasanya pegel-pegel itu biasanya. Tapi kalau menjadi rutin seminggu 3 kali, nanti yang pegal-pegal itu berubah menjadi bugar. Jadi seperti itu. Memang kalau intinya tadi saya bilang ya, seminggu 3 kali ada istirahat. Jadi kalau misalnya nggak teratur, misalnya seminggu latihan nih, terus sebulan berikutnya nggak latihan, berbulan berikutnya latihan lagi, pasti ototnya akan balik lagi beradaptasi terhadap latihan tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin cukup sih menurut saya, ini cukup menjawab dan cukup membantu untuk teman-teman semua yang mau memulai olahraga dan bingung nih mulainya dari mana, urutannya kayak gimana. Itu sudah cukup menjawab sih Coach. Banyak banget. Mungkin terima kasih Coach atas waktunya dan bersedia untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau misalkan Kadets ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab di video selanjutnya. Jadi cukup kalian tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke?
Demikian detox kali ini. Nantikan episode-episode kita yang akan seru pastinya dan akan asik. So, kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke? KD Sportainment TV, Education for all.